Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak L3 yang berbahagia, kembali berjumpa dengan Mr. Zen pada video tutorial pembelajaran matematika kali ini. Kali ini kita akan belajar membandingkan pecahan berpenyebut sama. Ya, ini materi tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita mengenal kembali pembilang dan penyebut. Ya, masih ingat ya, ini ada pecahan 1/2 atau setengah. Yang atas namanya apa? Betul, yang atas namanya pembilang. Ingat, yang atas namanya pembilang. Yang bawah namanya penyebut. Betul sekali. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Diingat-ingat ya, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan membandingkan dua pecahan berpenyebut sama. Artinya angka yang bawah angkanya sama. Pecahan dengan berpenyebut sama dapat dibandingkan dengan cara membandingkan angka pembilangnya. Ya, angka pembilangnya artinya yang atas yang dibandingkan ketika yang bawah angkanya sama. Nah, semakin besar pembilang, maka semakin besar nilai pecahan itu. Ketika yang bawah sama, yang diperhatikan yang atas. Yang semakin besar yang atas atau pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah contoh membandingkan pecahan berpenyebut sama. Berpenyebut sama artinya barangnya sama dibagi dengan jumlah yang sama. Baik kanan maupun kiri, roti tawarnya dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Bedanya apa? Yang kiri itu diambil 3 potong, ya, artinya 3/4. 3 potong dari 4 bagian. Sedangkan yang kanan itu diambil 2 potong dari 4 bagian, atau ditulis 2/4. Nah, ini lebih banyak yang mana menurut kalian? Ya, kelihatan ya, yang kiri atau 3/4. Ya, atau ditulis seperti ini ya, tandanya ini lebih dari 3/4, lebih dari 2/4, lebih dari atau lebih banyak ya. Nah, selanjutnya. Nah, contoh lagi berpenyebut sama. Berpenyebut sama artinya dibagi dengan potongan yang sama antara pecahan satu dan yang satunya. Yang kiri dibagi menjadi 8 potong, yang kanan juga 8 potong. Yang membedakan adalah jumlah potongan yang diambil. Yang kanan itu yang diambil 2 potong, artinya 2/8, 2 potong dari 8 potongan. Sedangkan yang kanan itu yang diambil 4 potongan dari 8 potong. Nah, ditulis 4/8. Lebih banyak yang mana? Oke, yang 8, yang bawah penyebutnya sama-sama 8. Lihat pembilangnya. Yang kiri 2, yang kanan 4. Semakin besar pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Maka lambangnya adalah kurang dari, ya, 2/8 kurang dari 4/8. Lanjut. Nah, kita latihan bersama yuk. Isilah titik-titik dengan tanda ya, seperti itu ya. Itu lebih dari, atau seperti itu dibaca kurang dari, atau lebih kecil. Lebih dari artinya lebih besar, kurang dari artinya lebih kecil. Oke. Ya, soal yang pertama. 5/9 dengan 2/9. Lihat penyebutnya sama-sama 9. Lihat pembilangnya. 5 lebih dari 2, ya kan? Betul. Soal berikutnya 3/7 dengan 6/7. Lihat penyebutnya sama-sama 7. Nah, pembilangnya yang kiri 3, yang kanan 6. Apa tandanya? Betul, kurang dari. 3/7 kurang dari 6/7. Selanjutnya ada 1/4 dan 3/4. Penyebutnya sama-sama 4. Lihat pembilangnya.
yang kiri 1, yang kanan 3. Nah, 1 kurang dari 3. Ya, pinter. Tepuk tangan. Kalian hebat. Kita lanjutkan. Nah, ini. Ada 2/6 dan 4/6. Penyebutnya sama-sama 6. Semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Jadi 2 kurang dari 4. Ya, betul. Selanjutnya 1/8 dan 3/8 sama-sama berpenyebut 8 atau dibagi 8 potong. Nah, yang kiri hanya ambil 1 potong, yang kanan ngambilnya 3 potong. Maka yang 1 ini kurang dari 3/8 ya. 1/8 kurang dari 3/8. Lagi 7/9 dan 5/9. Penyebutnya sama-sama 9. Lihat pembilangnya. Yang kiri 7, yang kanan 5. Maka 7/9 lebih dari 5/9. Tepuk tangan. Kalian hebat. Kita lanjutkan. Nah, ini kita kombinasikan antara berpenyebut sama, berpembilang sama, dan berpenyebut pembilangnya berbeda. Oke. Kita review lagi yang tadi ya. Oke. Cara membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Ayo ingat kembali. Cara membandingkan pecahan dengan penyebut sama. 1, perhatikan pembilangnya, bilangan di atas ya. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Ingat, jika penyebut sama, yang bawah sama, semakin besar pembilang angka yang atas, maka nilai pecahannya semakin besar. Oke, yuk kita latihan lagi yuk. Isilah titik-titik dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, 1/5 dan 2/5. Lihat penyebutnya sama-sama 5. 1 kurang dari 2 ya. 1/5 kurang dari 2/5. Lagi 5/7 dan 4/7. Penyebutnya sama-sama 7. Lihat pembilangnya. Yang kiri 5, yang kanan 4. Nah, 5 lebih dari 4 ya. Satu lagi 3/4 dan 2/4. Nah, penyebutnya yang bawah sama-sama 4. Lihat pembilangnya 3 dan 2. 3/4 lebih dari 2/4. Yeay, kalian hebat. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang cara membandingkan pecahan dengan pembilang sama. Kalau tadi kita sudah belajar yang angkanya sama yang bawah, penyebutnya. Sekarang kalau yang sama yang atas atau pembilangnya. Ayo ingat kembali cara membandingkan pecahan dengan pembilang sama. Pertama, perhatikan penyebutnya atau bilangan di bawah. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Ini kebalikannya dengan yang berpenyebut sama. Nah, kalau yang berpembilang sama ini justru semakin besar angka penyebutnya yang bawah, maka justru semakin kecil pecahannya. Ya. Oke. Nah, istilah tanda-tanda istilah titik-titik dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, ini ada 2/4 dan 2/6. Pembilangnya sama-sama 2, yang atas atau pembilang sama-sama 2. Nah, yang bawah itu yang kiri 4, yang kanan 6. Lebih besar yang mana? Betul sekali ya, lebih besar yang 4. Ibaratnya itu 2 kue dimakan untuk berempat, tentu akan mendapatkan potongan yang lebih besar daripada 2 kue yang dimakan ber-6, ya kan? Nah, jadi 2/4 lebih dari 2/6. Selanjutnya 4/7 dan 4/5 ya, sama-sama 4 pembilangnya, yang berbeda penyebutnya yang bawah. Yang kiri 7, yang kanan 5. Ingat, semakin besar angka penyebutnya, justru nilainya semakin kecil. Oke, jadi 4/7 kurang dari 4/5. Betul. Ya, lagi 1/5 dan 1/3. Bayangkan, yang kiri itu 1 kue dimakan untuk ber-5, sedangkan yang kanan 1 kue dimakan untuk ber-3.
Lebih besar yang mana kuenya yang didapat potongannya? Betul, yang 1/3. Jadi 1/5 kurang dari 1/3. Tepuk tangan. Yeay. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang cara membandingkan pecahan dengan pembilang dan penyebut berbeda. Kalau tadi yang pertama penyebutnya sama, yang bawah sama, semakin besar pembilangnya, semakin besar nilai pecahannya. Kemudian yang kedua, dengan pembilang sama, yang atas sama, kebalikannya, semakin besar penyebutnya atau yang bawah justru semakin kecil nilai pecahannya. Nah, sekarang yuk ingat kembali cara membandingkan pecahan dengan pembilang dan penyebut berbeda. Oke. Jadi atas bawah beda semua. Nah, yang pertama, kalikan silang penyebut dengan pembilang pecahan yang dibandingkan. Jadi dengan sebelahnya, silang gitu ya. Yang kedua, tuliskan hasil perkaliannya di atas pembilang yang dikalikan. Nah, yang ketiga, semakin besar hasil kalinya, maka semakin besar nilai pecahannya. Langsung saja ke contoh. Nah, isilah titik-titik dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, ini ya, 3/8 dan 3/5. Oh, ini sama ya pembilangnya ya. Ini langsung saja ya ini. Oh ya, coba kita kalikan 15 dan 24. Nah, sebenarnya sama ini. Tanpa dikali silang pun bisa ini ya. Nah, ingat kebalikannya. Ya, ini justru bisa menegaskan bahwa ketika dikalikan silang maka yang penyebutnya 5 kali 3 15 ya. Sedangkan yang 8 ya, 8 dikali 3 24. Ya kan? 24 itu lebih besar ya, yang dibagi 5 orang itu lebih besar dibanding yang dibagi 8. Nah, ini ya. Jadi 3/8 kurang dari 3/5. Nah, ini baru yang berbeda nih. Nah, maaf yang tadi sama itu ya. Oke, 5/6 dengan 3/5 besar mana? Oke, kita kalikan silang. 5 kali 5 25, 6 kali 3 18. Artinya 25 ini lebih dari 18. Ya, begitu ya. Lagi 4/8 dan 5/7. Ini beda semua nih, 4 8 5 7. 7 yang bawah penyebutnya kalikan pembilang sebelahnya ya. 7 kali 4 28. 8 kali 5 40. Jadi 28 ini kurang dari 40. Ya, betul. Lagi istilah titik dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, 1/3 dan 2/4. Kita kali silang 4 kali 1 4, 3 kali 2 6. Ya, 4 kurang dari 6. Artinya 1/3 kurang dari 2/4. Ya, lanjut. 3/4 dan 2/3 kita kali silang. 3 kali 3 9, 4 kali 2 8. 9 lebih dari 8, artinya 3/4 lebih dari 2/3. Nah, lagi 2/5 dan 3/6. 6 kali 2 12, 5 kali 3 15. 12 kurang dari 15 sama dengan 2/5 kurang dari 3/6. Oke, lagi ya. Yuk. 1/7 dan 2/5. 5 kali 1 5, 7 kali 2 14. Ya, 5 kurang dari 14. Atau 1/7 kurang dari 2/5. Lagi 5/6 dan 2/3. Oke, 3 kali 5 15. 6 kali 2 12. 15 kurang dari 12. Sama artinya 5/6 ya, lebih dari 2/3. Nah, 4/5 dan 2/4. 4 kali 4 16, 5 kali 2 10. Nah, jadi 4/5 lebih dari 2/4. Begini ya caranya ya. Coba diingat-ingat lagi ya, nanti kalian latihan yang banyak. Oke, do you have any questions? Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan ke Mr. Zen, bisa melalui WA atau pas ketemu ya di sekolah. Kalau enggak bisa yang nonton di YouTube ya, bisa
chat di komen YouTube ya. Oke, sekian. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.